军的征讨，否则，舰长，地球，我负了。我们在地球还发现了一种，这2座遗迹都是架高不。这，祖宗约束你的船员。找不到尖角巨兽。 Halo semuanya, selamat datang di Ruang Film. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita kembali melanjutkan series Donghua Penakluk Bintang episode terbaru, yang mana ini adalah episode yang ke-101. Namun sebelum kita mulai, lebih baik kita lihat lagi apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya. Di minggu kemarin, kedatangan Pula dan pasukan keluarga Nolansan ke bumi benar-benar membuat semua orang menjadi sangat ketakutan. Selain itu, ini adalah pertama kalinya umat manusia bertemu dengan rasa asing. Ketakutan mereka tidak berhenti sampai di situ saja. Sebab Tolio pun memperlihatkan betapa mengerikannya kekuatan yang dia miliki. Bahkan gunung saja dan mudah dia hancurkan. Di sebelah lain, Lo Fong sudah tahu mengenai invasi yang dilakukan oleh Pula. Jadi karena itulah dirinya sedang melakukan negosiasi dengan petugas di sana agar bisa segera membeli bumi. Nah ternyata petugas itu sebelumnya sudah menjalin kerjasama dengan keluarga Nolansan. Lo Fong yang mengetahui hal itu menjanjikan dia uang yang sangat banyak selama proses pembelian bumi bisa dipercepat. Berkat kekuatan uang, petugas itu pun dengan cepat menyelesaikan proses pembelian dan kini bumi sudah menjadi milik Lo Fong. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Di sini kita dibawa ke sebuah hutan, tepatnya di mana bola beracun berada. Terlihat kalau Pula dan para pasukannya masih berada di sini. Cukup wajar bagi Pula untuk tidak meninggalkan tempat itu, karena bola beracun adalah peninggalan kedua yang sangat berharga bagi mereka. Dia berencana untuk mencari cara agar bisa membawa harta ini ke klan mereka. Tidak begitu lama, Pula mendapatkan sebuah pesan yang mana itu berasal dari Lo Fong. Dia menyapa keluarga Nolansan yang berada di bumi. Pula sangat kesal karena ada yang berani meretas sistem komunikasi mereka. Tentu ini adalah perbuatan dari Babata, dan mudahnya dia meretas semua komunikasi pasukan keluarga Nolansan. Tidak hanya itu saja, siaran ini juga bisa dilihat oleh semua manusia bumi. Siaran yang Lo Fong lakukan seketika saja membuat kekacauan terhenti. Dia pun memberitahu kepada keluarga Nolansan kalau bumi sudah menjadi planet miliknya. Tentu ini membuat Pula cukup terkejut sekaligus tidak percaya dan apa yang dia katakan. Lantas Lo Fong pun segera menunjukkan sertifikat kepemilikan planet yang dikeluarkan langsung oleh Kerajaan Naga Hitam. Jadi berdasarkan hukum kerajaan pada bab 12 pasal 61-63 mengatakan siapapun yang memasuki planet tanpa izin dari pemiliknya maka mereka akan dihukum sebagai pembajak planet. Sebagai pemilik bumi, Lo Fong pun memberikan peringatan kepada mereka untuk segera meninggalkan daerah kekuasaannya. Karena jika tidak, keluarga Nolansan akan diserang oleh pasukan Kerajaan Naga Hitam. Mendengar perkataan yang baru saja Lo Fong ucapkan, seketika saja membuat umat manusia di bumi menjadi sangat senang. Berbeda dari mereka, Pula menjadi sangat marah, bahkan terlihat kalau dirinya sangat kesulitan untuk bisa menahan kekuatannya. Pula begitu marah kepada Lo Fong sebab dia mendahului mereka dalam membeli bumi. Wajar saja Pula kesal karena bagaimanapun dia sudah melakukan begitu banyak usaha untuk mendapatkan bumi. Namun semuanya malah berakhir dengan sia-sia. 否则，舰长，地球，我负了。 Para bawahannya berusaha untuk menenangkan Pula, karena hal itu sama saja dengan merugikan mereka. Untung saja perkataan mereka didengarkan olehnya. Karena sudah seperti ini, maka mau tidak mau mereka harus segera meninggalkan planet bumi. Pula tidak tahu siapa Lo Fong ini sebab dirinya sangat memahami hukum Kerajaan Naga Hitam. Selain mampu membeli bumi, Lo Fong juga tahu tentang pembajakan planet yang dilarang oleh Kerajaan Naga Hitam. Jika Pula terus berada di sini, maka hal itu hanya akan membahayakan mereka saja. Ia pun yakin kalau di belakang Lo Fong ada seseorang yang mendukungnya, karena tidak mungkin dia bisa melakukan hal ini. Para pemimpin negara besar begitu terkejut dengan tindakan dari Lo Fong. Meskipun mereka tidak tahu bagaimana cara dia melakukan hal ini, namun mereka senang karena usaha Lo Fong telah berhasil menghentikan invasi keluarga Nolansan. Sekali lagi, Lo Fong telah berhasil menyelamatkan bumi dan umat manusia dari ancaman skala besar. Semua media mulai memberitahukan tentang berita ini. Hanya saja pesawat tempur keluarga Nolansan masih belum melakukan pergerakan. Pengumuman Lo Fong yang membeli bumi menjadi berita hangat di media sosial. Mereka tidak tahu apa yang sebenarnya telah terjadi.
Hingga mereka pun mulai menduga-duga kalau di alam semesta terdapat sebuah sistem untuk mengatur hukuman. Karena hal ini terus dibahas mengakibatkan keluarga Nolan Sun diminta pergi dari bumi. Sedangkan Pula sendiri terus marah kepada Lo Feng. Namun apa boleh buat, dirinya tak bisa berbuat apapun sebab hukum kerajaan sangatlah tinggi. Karena desakan dan juga peringatan dari Lo Feng, Pula bersama pasukannya pun mulai pergi meninggalkan bumi. Berita ini tentu saja menjadi kabar baik untuk bumi dan umat manusia karena sekali lagi mereka masih bisa selamat. Semua orang menjadi sangat senang, begitu juga dengan Lo Feng, Hong dan juga Lei Shen. Karena usaha mereka selama ini berakhir dengan baik. Keluarga Lo Feng dan juga umat manusia akhirnya bisa keluar dari markas bertahan hidup. Karena semua masalah kini sudah selesai. Di sisi lain terlihat kalau pasukan yang Pula pimpin sama sekali tidak bahagia. Saat ini mereka sudah berada di jalur keluar tata surya, tepatnya di planet Jupiter. Karena mereka sudah jauh dari bumi, maka tidak ada satupun teknologi yang mampu melacak mereka. Toliu penasaran tindakan apa yang diambil oleh Pula. Namun Pula menjelaskan kalau mereka sudah tak bisa berbuat apapun lagi. Karena jika mereka melawan, maka sama saja dengan melanggar hukum kerajaan naga hitam. Maka karena itulah keputusan akhir hanya bisa diambil oleh ketua mereka saja. Saat juga Patriark tua menghubungi Pula. Tanpa pikir panjang, dia pun langsung mengangkat panggilan itu. Dan mereka pun langsung memberikan hormat kepadanya. Namun Patriark tua tidak sendirian sebab dia bersama dengan tetua keluarga Nolan Sun. Dia ingin memastikan apakah Pula adalah kapten yang memimpin perjalanan ke bumi. Pula begitu terkejut ketika melihat lencana kesatria kapak raksasa yang berada di dada leluhurnya. Sebab untuk mendapatkan lencana itu, mereka harus memenangkan ribuan ronde di arena kapak raksasa. Dan begitulah mereka baru bisa mendapatkan kehormatan sebesar ini. Pertarungan di sana sama sekali tidak bisa diremehkan. Sebab itu adalah pertarungan hidup dan mati di antara dua kesatria yang memiliki level yang sama. Dengan kata lain, ada 1000 orang kuat yang telah dihabisi oleh leluhur mereka. Pula pun memberikan hormat kepada sang leluhur Nolan Sun. Bagi yang tidak tahu, leluhur Nolan Sun merupakan pendiri dari keluarga Nolan Sun. Sebenarnya dia ini sudah tidak mencampuri urusan keluarga dalam waktu yang cukup lama. Dan baru kali inilah dirinya turun tangan. Pula pun yakin kalau bumi sangatlah diinginkan oleh leluhurnya. Nolan Sun sudah tahu kalau di bumi mereka sudah menemukan pesawat dari klan robot dan juga tubuh dari monster bertanduk emas. Pula membenarkan hal itu dan mulai memperlihatkan gambar yang berhasil mereka ambil. Selain itu manusia bumi memanggil pesawat ini dengan sebutan peninggalan peradaban kuno nomor 1. Meskipun mereka telah menemukannya, tapi pertahanan yang berada di pintu masuk pesawat itu terlalu kuat untuk mereka buka. Selain itu, untuk binatang bertanduk emas sudah meninggoy. Hanya saja waktu yang mereka miliki terlalu sedikit untuk melakukan pencarian kepada jasad dari monster bertanduk emas. Mendengar semua itu tentu saja membuat Nolan Sun tertarik. Dia pun meminta Pula untuk membawa pasukan elit ke bumi untuk menemukan jasad dari monster bertanduk emas. Nolan Sun sudah tahu kalau bumi telah memiliki pemimpin. Namun dia tidak peduli sebab Pula dan pasukannya sudah dihapus dari klan Nolan Sun. Jadi dengan begitu, keluarga Nolan Sun tidak akan terlibat lagi dengan mereka. Jika mereka ditemukan, maka mereka hanya akan diidentifikasi sebagai pembajak planet saja. Hukum kerajaan sangat membutuhkan bukti, jadi jika mereka tidak memiliki bukti, maka pemilik bumi tidak akan bisa melaporkan mereka. Ini juga sebagai hukuman kepada kelompok Pula yang sangat lamban dalam menguasai bumi. Nolan Sun meminta untuk menganggap hal ini sebagai kesempatan. Jika mereka berhasil, maka identitas mereka akan dipulihkan. Namun mereka juga harus ingat kalau ini adalah kesempatan terakhir yang mereka miliki. Pula paham dan dia pun memberitahu tentang harta karun unik yang dia temukan di bumi. Melihat bola beracun itu seketika saja membuat Nolan Sun terkejut. Dia menjelaskan kalau benda ini bukanlah benda sembarangan. Ia pun menyarankan Pula dan pasukannya agar tidak mendekati bola itu. Pula sebenarnya ingin tahu harta apakah ini, namun Nolan Sun sama sekali tidak ingin memberitahunya. Hal ini seketika saja membuat mereka penasaran mengapa leluhur mereka sampai takut dengan bola itu. Apalagi terdengar kalau Nolan Sun berharap sesuatu yang berada di dalam bola itu meninggoy.
Nolan San meminta Pula dan kelompoknya untuk segera melakukan pergerakan. Pula meminta Tolyu untuk memilih 80 anggota elit untuk pergi bersama dengan dirinya ke bumi. Selain itu dia mengingatkan untuk tidak membocorkan identitas mereka kepada siapapun. Tolyu paham dan juga mereka pun mulai berangkat ke bumi. Sio berpindah kepada Lo Feng yang sedang OTW kembali pulang. Tidak begitu lama Atuka pun muncul. Melihat dia yang begitu lusuh, Babata pun segera memberikan hukuman yang membuat Atuka keluar dari sistemnya. Dia pun memberitahu kalau pesawat keluarga Nolan San sudah meninggalkan bumi. Namun Lo Feng yakin kalau keluarga Nolan San tidak akan menyerah begitu saja. Apalagi mereka sudah 2 kali menyerang bumi dan tidak takut kepada dirinya. Lei Shen penasaran mengapa keluarga Nolan San sangat menginginkan bumi, padahal planet mereka tidak begitu besar. Pada akhirnya Hong pun yakin kalau ada sebuah harta yang dilirik oleh mereka. Apalagi Istana Dewa Perang telah mendapatkan info kalau Pula telah melakukan penelusuran kepada peradaban kuno nomor 1 dan juga 31. Karena mereka tidak bisa masuk, maka bisa diyakini kalau di dalam tempat itu terdapat rahasia besar. Lo Feng penasaran mengapa mereka juga pergi ke samudra. Padahal di sana tidak ada satupun peninggalan peradaban kuno. Babata membenarkan hal itu. Hanya saja di sana terdapat harta yang sangat berharga. Harta ini bahkan mampu dilirik oleh orang terkuat di alam semesta. Pada awalnya mereka tidak tahu apa yang dibicarakan oleh Babata. Hingga mereka pun ingat kalau di sanalah monster bertanduk emas dikalahkan. Hal itu bisa terjadi pasalnya Lo Feng telah mengalahkan monster itu di sana. Tapi tanpa mereka ketahui kalau tubuh monster bertanduk emas sudah berada pada diri Lo Feng. Hong yakin kalau keluarga Nolan San akan kembali, maka karena itulah mereka harus melakukan persiapan. Lo Feng yakin mereka akan mencari tubuh monster bertanduk emas. Hanya saja yang menjadi masalah keluarganya pasti akan diincar oleh mereka. Lo Feng pun penasaran apakah benteng yang dirinya bangun bisa diandalkan atau tidak. 诺兰神家族贼心不死，找不到尖角巨兽，能不能抵挡他们的攻击？ Shino berpindah di Amerika Selatan. Yamato lihat kalau pasukan elit keluarga Nolan San sudah berada di sana. Mereka dipimpin langsung oleh Tolyu. Dia pun menanyakan tentang hasil dari pencarian yang mereka lakukan. Hanya saja mereka masih belum bisa menemukan keberadaan dari monster bertanduk emas. Padahal mereka ini sudah melakukan pencarian dalam skala yang besar. Tapi tetap saja tidak menemukan apapun. Selain itu ada kelompok yang melakukan pencarian pada sisi bumi, namun hasilnya tetap nihil. Karena semua pencarian gagal, jadi Tolyu pun berpikir kalau monster bertanduk emas telah diambil oleh seseorang. Berdasarkan informasi yang mereka dapatkan, monster tanduk emas itu terakhir muncul ketika berhadapan dengan Lo Feng. Hingga pada akhirnya, Lo Feng berhasil mengalahkan monster bertanduk emas dengan cara mengorbankan dirinya. Tapi entah kenapa Lo Feng itu berhasil kembali setelah 1 tahun. Pula yang menghubungi Tolyu pun menyarankan untuk mendatangi keluarga pemilik bumi. Tanpa pikir panjang, Tolyu bersama pasukannya akan melaksanakan misi dari Pula. Dan saja juga mereka pun akan menuju ke kediaman Lo Feng. 罗峰是在战斗结束以后，这群新道也该拜。 Terlihat dengan jelas kalau tempat ini dijaga dengan sangat ketat oleh para pelayan Lo Feng. Selain itu bisa terlihat juga kalau ayah Lo Feng sedang bermain dengan cucu-cucunya. Hingga tak lama kemudian ada sebuah serangan yang muncul. Para pelayan Lo Feng segera membentuk sebuah pertahanan agar bisa menahan serangan yang entah dari mana asalnya. Selain itu keluarga Lo Feng juga segera dievakuasi ke dalam kediaman. Lo Feng yang sedang dalam perjalanan pulang dikejutkan dengan panggilan dari ayahnya, yang mengabarkan kalau sekarang ini mereka sedang mendapatkan serangan. Kemungkinan besar itu berasal dari orang-orang klan Nolan San. Kejadian ini tentu saja membuat mereka semua terkejut. Apalagi pasukan yang menyerang ini hampir semuanya berada di level star. Terlihat dengan jelas kalau kediaman Lo Feng sedang sangat kacau. Lo Feng menanyakan tentang kondisi keluarganya. Untung saja sistem pertahanan mampu menghalangi serangan dari para musuh. Hal itu pun memberikan mereka waktu untuk melakukan evakuasi. Hanya saja ada sebuah masalah, Yaman Shushin dan juga Lahua tidak berada di rumah mereka. Tentu saja Lo Feng panik karena mereka akan menjadi incaran empuk dari pasukan Nolan San. Selain itu, sistem pertahanan ini juga tidak mungkin bisa bertahan terlalu lama. Jadi satu-satunya harapan Lo Feng adalah para pelayannya saja. Salah satu pelayan Lo Feng meminta untuk maju mempertahankan pelindung, karena bagaimanapun pelindung mereka terlihat akan segera hancur. Titik pertahanan pun terus saja menurun hingga pada akhirnya pelindung ini pun berhasil dihancurkan.
Seketika saja pasukan Nolensan segera melancarkan penyerangan kepada pelayan Lao Feng. 防御即将被突破，进入战斗，外层防御下降。 太天真了。 Sayang sekali Lao Feng yang memiliki begitu banyak pelayan Star Traveler harus berguguran, sebab pasukan Nolensan ini rata-rata berada di ranah Star. Jadi sudah pasti terdapat perbedaan kekuatan yang besar di antara mereka. Dan mudahnya pasukan Nolensan menghabisi para pelayan Lao Feng. Mereka pun bertumbangan karena tidak mampu berbuat apapun kepada pasukan Nolensan. Jangankan melukai, menyentuh saja mereka sangat kesulitan. Keluarga Lao Feng sudah tahu kalau sistem pertahanan di luar sepenuhnya sudah hancur. Kita pun diperlihatkan dengan Ronji yang juga merupakan master mental seperti Lao Feng. Dan saat mudah dia menghabisi begitu banyak pelayan Lao Feng tanpa menyentuh mereka. Sebab dengan senjata yang dirinya kendalikan sudah cukup untuk menghabisi mereka semua. Terlihat dengan jelas kalau pasukan Nolensan ini tidak memiliki rasa ampun sedikit pun. Karena pelayan Lao Feng dihabisi dengan begitu kejamnya. Ronji memberitahu kalau bahan dari benteng ini berada di tingkat C. Jadi jika hanya dia dan Toliu saja akan sangat sulit untuk membukanya. Pasukan yang dikirim ke bawah tanah juga tak bisa berbuat apapun. Tentu saja hal ini membuat Toliu marah besar. Dia berusaha keras untuk menghancurkan benteng ini. Meskipun serangan dia lancarkan begitu dahsyat, tapi nyatanya benteng ini masih terlalu kuat untuk dia hancurkan. 随机猜制，单凭我们。 Toliu sudah tahu kalau Lao Feng lah yang terakhir kali berhubungan dengan monster tanduk emas. Maka dengan cara menangkap mereka, maka baru bisa mendapatkan informasi dari tubuh monster tanduk emas. Ronji menenangkan Toliu karena istri dan adik Lao Feng sekarang tidak berada di benteng. Hanya saja saat ini mereka sedang pergi ke sebuah tempat, yang mana itu adalah markas bertahan hidup. Toliu yang mengetahui hal itu meminta para pasukannya untuk menghentikan mereka. Yang berpindah kepada Shushin dan juga Lohua. Saat ini mereka sedang dibawa oleh pihak militer. Hanya saja perjalanan mereka ke markas bertahan hidup masih sangat panjang. Apalagi masalah kembali muncul yang mana terdapat pesawat asing yang mendekati mereka. Pihak militer yang menyadari hal itu mencoba berpisah dengan pesawat lainnya. Hal itu dilakukan agar mereka bisa mengecoh kapal asing itu. Namun sepertinya rencana mereka akan gagal total, sebab beberapa jet pelindung langsung hilang kontak. Hal ini seketika saja membuat pihak militer terkejut. Kembali ke pesawat yang membawa Shushin dan juga Lohua. Di tengah perjalanan itu, mereka pun kedatangan tamu. Ronji dengan kekuatan mentalnya dan mudah menjadikan pesawat jet sebagai bola. Masalah tidak berhenti sampai di sini saja, sebab pesawat mereka akan bertabrakan dengan sesuatu, yang mana ternyata itu adalah Toliu. Hanya dengan sekali tebasan saja, dia itu berhasil menghabisi awak pesawat dan juga membelah pesawat ini menjadi dua bagian. Ledakan besar pun terjadi di pesawat itu. Untung saja Ronji melindungi Shushin dan juga Lohua dari ledakan ini. Hanya saja mereka berdua akan dibawa pergi. Lao Feng yang melihat puing-puing pesawat itu menjadi sangat marah. Dia berusaha untuk tetap tenang dan meminta Atuka untuk memperlihatkan cuplikan kejadian tadi. Berkat semua itu mereka pun akhirnya tahu siapa dalang di balik semua penyerangan ini. Lao Feng begitu khawatir dengan kondisi dari istrinya dan juga adiknya. Dia pun berusaha untuk menghubungi mereka, namun panggilan Lao Feng tidak kunjung mendapatkan jawaban. Tentu saja hal ini membuat Lao Feng semakin emosi. Beruntungnya Hong dan juga Lei Shen dapat menenangkannya. Karena mereka yakin kalau Shushin dan juga Lohua akan baik-baik saja. Tidak lama kemudian, Komandan Lee menghubungi mereka. Dia memberitahu kalau saat ini kelompok alien telah menyerang 5 negara besar. Ini semua mereka lakukan untuk menyandera dan juga menangkap pemimpin negara. Selain itu, Shushin dan juga Lohua kemungkinan besar juga telah ditangkap. Tentu saja hal ini kembali membuat mereka terkejut. Siang berpindah ke sebuah kastil, yang mana terlihat kalau Pula sedang berada di sana. Ia akan menyerahkan semua urusan kepada Toliu, karena dia ini belum pernah sekalipun menampakkan wujudnya kepada makhluk bumi. Dia yakin mereka tidak akan tahu kalau mereka berasal dari keluarga Nolensan. Di sebelah lain bisa terlihat pemimpin 5 negara besar yang sedang disandera. Terlihat yang jelas ekspresi ketakutan dari mereka.
Di sini Ronji pun diutus untuk melakukan hipnotis kepada mereka. Dengan kekuatan yang Ronji miliki, sangat mudah bagi dia untuk mengendalikan para pemimpin 5 negara besar. Begitu juga dengan Susin dan juga Lohua. Toliu segera menanyakan tentang jasad dari monster tanduk emas. Salah satu pemimpin memberitahu kalau mereka telah melakukan pencarian dalam skala yang besar. Namun pada akhirnya mereka tidak kunjung mendapatkan titik temunya. Dan begini Toliu pun hanya bisa menanyakan itu semua kepada Lo Feng saja. Ronji pun menghentikan kendali pikirannya, namun tentunya mereka semua belum dilepaskan. Kembali kepada Lo Feng, yang mana dia mendapatkan panggilan dari Toliu. Toliu menunjukkan hadiah yang akan dirinya berikan kepada Lo Feng. Sejak awal Lo Feng sudah tahu identitas mereka sebagai pasukan Nolan San. Tapi Toliu memberitahu kalau mereka hanyalah kelompok petarung di alam semesta. Saat ini mereka sedang mencari keberadaan dari jasad monster tanduk emas. Jadi lebih baik Lo Feng itu memberitahu mereka demi keselamatan adik dan juga istrinya. Walaupun sedang khawatir, Lo Feng ini berusaha untuk tetap tenang. Ia tahu betul kalau Nolan San pasti sengaja menjadikan mereka sebagai pembajak planet. Hal itu dilakukan dengan alasan agar pihak Nolan San tidak disangkut pautkan atas kejadian ini. Lo Feng pun balik mengancam mereka, yang mana dia ingin Toliu melepaskan semua sandera. Karena dengan begitu dia bisa menjamin mereka bisa pergi dari bumi dengan selamat. Mendengar ancaman balik itu tentu saja membuat Toliu marah besar. Ia pun segera mengarahkan serangan kepada Lohua. Toliu akan memberikan Lo Feng waktu 10 detik. Jika dia tidak kunjung memberikan mereka informasi yang tepat, maka nyawa adiknya itu akan melayang. Ketika hitungan dimulai, Lo Feng pun mengusulkan pertukaran orang dengan jasad monster tanduk emas. Hal ini pun membuat Toliu menjadi senang. Lo Feng kembali memberitahu kalau sebenarnya jasad dari monster tanduk emas tidak berada di bumi. Yang mana sekarang dia itu sedang berada di planet yang tidak berpenghuni. Jadi seberapa keras pun mereka melakukan pencarian, itu semua hanyalah percuma saja. 如果不说，有，我们一手交人，地球上找都是找不到的。 Toliu paham dan dia pun menanyakan titik lokasi dari monster tanduk emas. Tapi tentunya Lo Feng tidak langsung memberitahunya demi keselamatan para sandera. Lo Feng akan memberikan titik koordinat untuk melakukan pertukaran dengan para sandera. Setelah Lo Feng memastikan mereka semua selamat, maka dirinya akan mengirimkan letak di mana jasad monster tanduk emas berada. Jika terjadi sesuatu kepada mereka, maka Lo Feng menjamin Nolan San tidak akan mendapatkan jasad monster tanduk emas. Pula mencoba memikirkan hal itu, dan dirinya pun meminta Toliu untuk menerima persyaratan yang Lo Feng berikan. Toliu pun meminta Lo Feng untuk mengatakan titik lokasi penukaran, dan begitu dirinya bisa memberitahu titik di mana para sandera ditahan. Setelah kesepakatan dibuat, Lo Feng pun mengakhiri panggilan. Di sini Lei San penasaran apakah jasad dari monster tanduk emas memang berada di luar bumi. Tentu saja itu semua adalah bohong, karena bagaimanapun tubuh monster tanduk emas sekarang adalah Lo Feng. Hanya saja dia tidak bisa memberitahukan hal ini kepada mereka, sebab hal itu hanya akan membuat mereka gelisah saja. Lo Feng pun berbohong kalau monster tanduk emas menghilang begitu saja. Babata membenarkan hal itu sebab monster tanduk emas memiliki harga diri yang tinggi. Jadi dia memilih untuk menghancurkan dirinya sendiri daripada dihabisi oleh manusia. Untung saja Hong dan juga Lei San percaya. Mereka berdua akan memfokuskan diri dalam penyelamatan para sandera. Di sini Lo Feng menghubungi Ula, yang mana itu ingin Ula memberikan para budak level star tingkat 9 dalam waktu 1 hari. Sino berpindah ke planet Bailan, yang mana para pelayan pesanan dari Lo Feng sudah tiba. Ternyata Lo Feng itu berencana untuk kembali ke bumi bersama dengan para budaknya saja. Sebab dalam pertarungan kali ini, Lo Feng akan mengandalkan para pelayan level star tingkat 9-nya. Maka karena itulah dia tidak akan membohong dan juga Lei San. Sedangkan alasan Lo Feng pergi adalah untuk memberikan komando kepada para pelayannya. 不，这只是幻。我们都插不上手，老三。 Hong tidak mempermasalahkan hal itu, apalagi kekuatan dia dan juga Hong masih terlalu lemah. Sebenarnya Hong agak kesal karena tidak bisa memberikan bantuan. Hanya saja dia tetap tenang dan akan menyerahkan semua ini kepada Lo Feng. Selain itu mereka akan selalu siap menunggu panggilan dari Lo Feng jika dia meminta bantuan. Setelah memastikan pesawat budaknya siap, Lo Feng pun segera keluar untuk menyapa para pelayan barunya.
Kita pun diperlihatkan dengan para pelayan baru yang Lo Fang miliki, dan mereka inilah yang akan membantu dia dalam menghadapi pasukan Nelen Shan. Masih berada di planet Bailan, di sini Lo Fang keluar untuk menemui para pelayan yang baru saja dirinya beli. Mereka semua memberikan hormat kepada Lo Fang sebagai tuan mereka. Di sini Lo Fang meminta para pelayannya untuk tidak menganggap diri mereka sebagai budak. Selain itu mereka hanya boleh memanggilnya sebagai bos dan bukan tuan. Padahal itu tentu saja membuat mereka terkejut. Lo Fang juga menanyakan siapakah nama mereka sebelum menjadi budak. Salah satu pelayan memberitahu kalau dia bernama Tinan He dari klan Tihileu. Walaupun klan Tihileu adalah klan lemah di alam semesta, namun Tinan He ini memiliki kekuatan yang lebih hebat dibandingkan dengan para pelayan Lo Fang. Tentu saja hal itu membuat Lo Fang sangat terkejut. Selain itu ada juga pelayan baru yang memiliki klan sama dengan Mangi. Dia bernama Augu yang merupakan kesatria terkenal di klan Hemeng. Jika dibandingkan dengan Mangi, kekuatan Augu ini jauh lebih hebat, bahkan dari pengalaman saja dia itu jauh lebih unggul. Augu sendiri merupakan master mental spiritual urutan pertama di antara 8 orang ini. Lo Fang paham, sedangkan 6 anggota lainnya juga memiliki tingkatan yang sama. Ini merupakan kekuatan tempur terkuat yang bisa Lo Fang kumpulkan dalam satu hari. Dia memberitahu kepada semua pelayannya kalau mereka akan segera melakukan aksi penyelamatan. Semua pelayannya merupakan anggota penting dalam tim ini. Selain itu, kedepannya mereka juga akan sering bertarung bersama dengan dirinya. Namun setelah dia menjadi lebih kuat sampai tidak membutuhkan para pelayannya, maka Lo Fang berjanji akan melepaskan biochip yang sudah tertanam di dalam otak mereka. Dengan kata lain, Lo Fang berjanji akan membebaskan mereka dalam sistem perbudakan. Perkataan Lo Fang tentu saja membuat mereka terkejut, karena ini adalah kali pertamanya mereka bertemu dengan tuan sebaik Lo Fang. Augu berjanji akan melayani Lo Fang sebaik mungkin meski tidak mendapatkan kebebasan. Hanya saja Lo Fang mengatakan semua itu bukan untuk menyemangati mereka saja, tapi ini murni sebuah janji yang dirinya buat. Apalagi saat ini klan manusianya sedang berada dalam ancaman besar. Maka karena itulah dia bisa lebih paham betapa berharganya kebebasan itu. Tindakan Lo Fang kali ini adalah untuk menghindarkan para umat manusia bumi dari perbudakan. Tapi jika dia melakukan hal yang sama kepada mereka, maka dia ini tidak ada bedanya dengan para penjajah itu. Perkataan Lo Fang membuat Tinan He begitu terharu, karena ini adalah pertama kalinya dia mendengar kaum Mitya memperdulikan mereka. Ia pun berjanji akan selalu mengikuti Lo Fang. Tindakannya itu juga diikuti oleh ketujuh pelayan lainnya. Mereka bersedia untuk mengikuti apapun perintah yang Lo Fang berikan. Semua pelayan yang berada di planet Bailan memberikan hormat kepada Lo Fang. 动物芯片控制，它会进行效力，我的族群能够摆脱奴役，这是第一次。至死追随您。 Melihat semangat besar mereka, Lo Fang pun mengajak para pelayannya untuk segera berangkat. Dalam perjalanan itu, Lo Fang harus menemukan lokasi Shushin dan Lahua berada. Meskipun Toliu merahasiakan tempat ini, tapi mereka harus lebih dulu menemukannya. Babata paham dan dia pun segera memanggil Atuka untuk melakukan pencarian, yang ternyata lokasinya berada di Hanxia. Namun Babata menjelaskan kalau itu hanyalah lokasi palsu yang dibuat oleh Toliu. Bagi Babata, ini sangatlah mudah untuk dirinya atasi. Ia pun segera menarik semua lokasi palsu yang Toliu pasang. Hanya dalam satu kali tiupan saja, Babata pun sudah mengetahui lokasi mereka yang sesungguhnya, yang mana mereka itu berada tepat di kota pangkalan Brasilia. 他们真正的位置在巴西利亚。 Di sisi lain, Toliu sudah mengirim sebuah tim untuk menuju titik koordinat yang dikirimkan oleh Lo Fang. Kemungkinan besar kelompok ini akan tiba dalam waktu 10 jam. Apalagi mereka menggunakan ruang kehampaan untuk mempercepat kepergian mereka. Ini semua bisa diketahui oleh Babata. Berhubung mereka akan pergi ke kota Brasilia, maka dalam pesawat yang dimiliki oleh Bulo, maka mereka ini bisa sampai di waktu bersamaan dengan tim yang diutus oleh Toliu. Babata menyarankan Lo Fang untuk segera menyusun rencana penyelinapan agar ketika datang mereka bisa langsung melakukan pergerakan. Lo Fang paham dan terlihat kalau mereka ini sudah hampir sampai ke bumi. Sino berpindah ke kota Brasilia, tepatnya di kastil yang merupakan markas dari Toliu dan Pula. Terlihat dengan jelas kalau tempat ini dijaga dengan sangat ketat.
Selain memasang sebuah penghalang, para prajurit juga diutus untuk mengawasi setiap sudut. Jumlah prajurit saat ini adalah 80. Sedangkan yang dikirim ke titik koordinat yang diberikan oleh Lo Feng adalah 20 orang. Dan prajurit sebanyak ini, maka mereka sebanding dan seperempat daya tempur. Toliu sangat yakin kalau para manusia bumi tidak akan bisa berbuat apa-apa. Jadi lebih baik pula ini tidak perlu khawatir. Hanya saja pula ini tidak ingin lengah. Ia meminta untuk menaikkan tingkat kewaspadaan sistem kecerdasan. Hal itu dia lakukan untuk mencegah penyusupan yang Lo Feng lakukan. Lo Feng bersama Hong dan juga Lei Shen bisa melihat dengan jelas penghalang yang dipasang oleh mereka. Atuka pun mulai menyembunyikan keberadaan mereka. Dia sempat kesulitan untuk menerobos sistem pertahanan, hingga Babata pun turun tangan untuk menerobosnya, karena bagi dia ini sangatlah mudah untuk dipecahkan. Atuka begitu kelelahan karena Babata menggunakan dirinya untuk hal-hal yang sulit. Pada akhirnya pesawat Lo Feng berhasil memasuki penghalang tanpa ketahuan. Di sini mereka tahu kalau ada 60 orang di tempat ini. Selain itu ada 9 orang yang berada di level bintang tingkat 9. Untuk pasukan elitnya sendiri berada di tempat Sushin dan yang lainnya disandera. Lo Feng harus berhati-hati dalam melakukan tindakan. Ia akan menyerahkan pergerakan klan Lensan kepada Babata. Dan begitu Lo Feng yakin dirinya tidak akan membuat keributan. Secara perlahan, Lo Feng meminta para pelayannya untuk mendengarkan semua perintah yang dirinya berikan. Merasa ini adalah waktu yang tepat, mereka pun memulai penyerangan kepada dua penjaga. Dan begini, maka Lo Feng bersama para pelayannya mulai lebih dekat dari kastil. Sepertinya untuk penyusupan selanjutnya akan sangat sulit untuk mereka lakukan, karena terlihat ada kamera pengawas yang bisa melihat ke semua sisi. Untung saja Lo Feng memiliki Babata, jadi dirinya akan mencarikan jalan yang aman untuk mereka lewati. Ini bahkan tidak bisa terdeteksi oleh para penjaga dan juga kamera pengawas. Lo Feng paham dan dirinya pun mengajak para pelayannya untuk mengikuti dirinya. Sedangkan di sisi lain pula sudah mendapatkan panggilan dari tim yang dirinya utus untuk pergi ke koordinat yang Lo Feng berikan. Yang mana di sana mereka tidak menemukan apapun selain tempat yang hampa. Di sana sama sekali tidak ada tubuh dari monster Golden Hornet. Mereka pun yakin kalau ini adalah lokasi yang palsu. Pada akhirnya mereka pun tahu kalau Lo Feng tidak berniat untuk menyerahkan tubuh monster tanduk emas. Kembali ke Lo Feng, dia bersama dan para pelayannya berhasil melewati semua kamera pengawas. Namun sepertinya penyusupan mereka ini akan segera diketahui, karena pula sudah tahu kalau ada dua prajuritnya yang tidak dapat dihubungi. Dia pun yakin kalau Lo Feng sudah berada di sini. Dia meminta Toliu untuk mengawasi para sandera bersama dengan dirinya. Selain itu kamera pengawas akan terus mereka lihat. Pula memberikan perintah untuk bersiap-siap melakukan pertarungan kepada para prajuritnya. Ia juga memberikan izin kepada mereka untuk menghabisi siapapun yang dilihat. Keanehan ini sudah Babata ketahui, jadi dia meminta Lo Feng untuk berhati-hati. Nasa juga ada kamera pengawas yang ingin mengarah kepada mereka. Masalah tidak hanya itu saja, karena Ronzi mulai menggunakan kekuatannya untuk mencari keberadaan dari Lo Feng. Setelah melakukan pengamatan, akhirnya mereka menemukan di mana Lo Feng berada. Mengetahui hal itu tentu saja membuat pula senang, karena Lo Feng tidak akan bisa bersembunyi lagi. Dia akan mengerahkan semua orang untuk menangkap Lo Feng, karena bagaimanapun dialah satu-satunya orang yang mengetahui lokasi tepat dari monster tanduk emas. Di saat pula sudah berada di sana, mereka ini sama sekali tidak menemukan keberadaan dari Lo Feng. Ketika melihat kembali ke arah kamera pengawas, mereka pun sadar kalau rekaman yang tadi mereka lihat merupakan rekaman 1 menit yang lalu. Otak dari semua ini tentu adalah Babata. Trik kecil yang dirinya gunakan itu berhasil mengelabuhi kelompok pula. Sontak saja hal itu membuat pula marah besar, karena dia tidak pernah menduga kalau manusia bumi memiliki sistem yang lebih tinggi dibandingkan dengan mereka. Selepas marah, pula baru sadar kalau tidak ada satupun prajurit tingkat tinggi yang menjaga para sandera. Dan benar saja dan mudahnya, Lo Feng bersama para pelayannya melakukan penyelamatan kepada para sandera.
Melihat kedatangan dari Lo Feng tentu membuat semua orang senang. Lo Feng meminta maaf karena dirinya agak terlambat. Hanya saja masalah ini tidak berhenti sampai di situ. Karena bagaimanapun untuk bisa pergi dari tempat ini harus mengatasi Pula dan anggota timnya. Karena Lo Feng telah mengenali dirinya, jadi Pula meminta untuk segera menghabisinya. Ia bahkan tidak peduli dengan keberadaan dari monster tanduk emas. Karena jika Lo Feng meninggoy, maka bumi tidak akan memiliki tuan lagi. Pula cukup yakin kalau dia bersama pasukannya sudah cukup untuk mengalahkan Lo Feng. Jadi dia meminta Toliu untuk membawa beberapa orang agar bisa menutup jalan keluar. Sedangkan Ronji ikut dengan Pula dalam menghadapi Lo Feng. Saya juga pertarungan epik pun dimulai di antara mereka. Dalam pertarungan itu, fokus utama Lo Feng adalah menyelamatkan para sandera. Karena akan sangat sulit bagi dirinya bertarung sambil melindungi mereka. Selain itu, Toliu sudah menunggu Lo Feng. Tentu hal ini akan kembali mempersulitnya. Apalagi pertarungan kembali terjadi di antara mereka. Bisa terlihat dengan jelas kalau Lo Feng begitu kesulitan dalam menghadapi Toliu bersama bawahannya. Lo Feng yang sempat terpental membuat Su Xin dan yang lainnya terkejut. Ia pun segera melakukan penyelamatan. Tapi para musuhnya tidak akan membiarkan hal itu. Untung saja para pelayan Lo Feng tiba untuk memberikan bantuan. Pula yang tahu Lo Feng berusaha untuk melindungi para sandera, berjanji tidak akan membiarkan mereka selamat. Untung saja Lo Feng itu segera memanggil prajurit peraknya. Dan begini tidak akan ada lagi yang bisa menyentuh mereka. Dan combo hebat yang dilakukan oleh Lo Feng dan Nagu, mereka pun berhasil membuat Pula dan para bawahannya kesulitan. Sedangkan di sisi lain, Toliu itu berusaha untuk menghancurkan prajurit perak. Tapi seberapa keras pun dirinya melancarkan serangan, itu semua hanyalah sia-sia. Karena berhasil mendapatkan waktu, Lo Feng bersama yang lainnya bergegas untuk masuk ke dalam pesawat. Sebelum pergi, tidak lupa Lo Feng memberikan salam perpisahan, yang tentu saja ini benar-benar membuat Pula begitu marah kepadanya. Ia pun berjanji tidak akan melepaskan mereka. Sayang sekali lagi seru-serunya episodenya ini malah bersambung. Namun sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Bisa dipastikan kalau tim Pula terus saja mengejar Lo Feng. Di sini Babata telah menonaktifkan satelit agar Lo Feng bisa bertarung dengan serius. Yang mana tentu saja dalam pertarungan itu Lo Feng akan menggunakan tubuh monster tanduk emas demi bisa mengalahkan mereka. Namun sebelum melakukan semua itu, Lo Feng harus memisahkan diri dengan Su Xin dan yang lainnya. Karena jika tidak, nyawa mereka akan dalam bahaya. Dan rahasia tubuh monster tanduk emas juga bisa diketahui. Maka karena itulah memisahkan diri dari mereka adalah pilihan yang tepat. Apalagi ini Lo Feng lakukan agar bisa membawa beberapa prajurit agar bisa mengejar dirinya. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.